Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rohemah. Kalian bisa panggil Bu Emma. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran pertama. Nah, dari kalian pasti pernah memperhatikan sebuah tanaman yang tumbuh dari tanaman kecil ke tanaman yang besar. Ternyata tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan dan pertumbuhan loh. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan tanpa adanya bantuan manusia, yaitu seperti biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan biji. Jadi, tumbuhan yang berasal dari biji yang kemudian tumbuh semakin besar. Contohnya seperti pohon alpukat dan pohon mangga. Perkembangbiakan umbi biasanya terjadi di dalam tanah. Salah satu contohnya adalah wortel dan bawang. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan tunas. Salah satu contoh tanaman yang menggunakan perkembangbiakan tunas adalah pohon pisang dan pohon bambu. Selanjutnya yaitu adalah perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia, seperti mencangkok dan juga stek. Nah, coba amati gambar berikut ini. Gambar daun apakah ini? Nah, benar. Jadi daun itu adalah daun jeruk. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan daun kering. Jadi, daun kering dapat digunakan sebagai kerajinan mozaik. Kerajinan mozaik adalah kerajinan yang menggunakan daun-daunan atau biji. Maupun dengan biji-bijian. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Dari soal berikut, kita dapat menyerap pembagian, yaitu 10 dibagi 2. Saya di sini memiliki 2 cara untuk menyelesaikan soal pembagian. Cara yang pertama, 10 dibagi 2. 10 diambil 2, sisa 8. Diambil 2 lagi, sisa 6. Diambil 2 lagi, sisa 4. Diambil 2 lagi, sisa 2. Diambil 2 lagi, tidak tersisa atau 0. Itulah pembagian. Kita akan melakukan pengurangan berturut-turut dengan angka yang sama hingga tidak tersisa. Di sini dapat kita lihat angka 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Lalu saya ada soal lagi, 54 dibagi 2. Ketika kita memakai cara 1, maka 54 diambil 2, diambil 2, diambil 2, dan seterusnya. Menurut saya, ketika angkanya banyak, kita kurang efektif menggunakan cara tersebut. Sebaiknya kita menggunakan cara kedua. 54 dibagi 2. Kita tulis 54, lalu akar
setelah itu 2. 54, kita ambil angka yang paling depan terlebih dahulu yaitu 5. 5 dibagi 2. Jawabannya 2, sisa 1. Kita abaikan sisa. Kita hanya terfokus pada 2. 2 kita tulis di sini. Ingat ya teman-teman, abaikan sisa. 2 dikali 2. Ingat, kalau turun maka dikali. 2 kali 2 jawabannya 4. Kita tulis 4 di sini. Lalu kita ambil 4 turun. 5 diambil 4 jawabannya 1. Lalu 14 kita naikkan. 14 dibagi 2. Ketika naik maka dibagi. 14 dibagi 2 jawabannya 7. Kita tulis 7 di atas. Lalu kita turunkan lagi. 7 dikali 2. Turun maka dikali. 7 kali 2 jawabannya 14. Kita tulis 14 di sini. 14 diambil 14 jawabannya 0. Hasil akhir harus berupa angka 0. Triknya cukup mudah, yaitu yang pertama kita turunkan, setelah itu kita naikkan, setelah itu kita turunkan lagi. Begitu terusnya hingga mendapatkan angka 0. Itulah pembagian dengan cara yang kedua. Jadi 54 dibagi 2 adalah 27. Ketika teman-teman kurang paham, jangan khawatir. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan membahas lagi tentang pembagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.